Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2086 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mau bicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan akan alirkan di dalam kehidupan rumah tangga orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau tanya saudara, pasti kita semua mau diberkati. Amin. Kita pasti mau rumah tangga kita diberkati. Kenapa rumah tangga? Karena skup dunia yang paling kecil adalah dalam rumah tangga. Saudara, yang menentukan itu bukan di luar, tapi dari dalam. Rumah tanggamu diberkati, pasti kehidupanmu berdampak jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Banyak orang mau menjangkau dunia, tetapi dari dalam rumah tangganya nggak beres, saudara. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Nama Tuhan bukannya dipermuliakan, sebaliknya saudara, dipermalukan dalam kehidupan orang-orang model seperti itu. Saya berdoa, semua pendengar rumah tangganya diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, kalau dalam firman Tuhan ini ditulis berbahagialah, kalau dalam bahasa Inggrisnya blessed, saudara, blessed itu selalu diartikan dua, berbahagialah dan diberkatilah. Amin. Saudara perhatikan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu dalam Amsal 8 ayat 13 di sana ditulis begini. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, jadi jelas takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Artinya tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, mungkin ada tawaran-tawaran di luar sana yang berkata, sudahlah, kamu akan dapat bonus, tapi tolong tulis pengeluarannya lebih dari itu, supaya kita dapat ceperan, kita dapat keuntungan. Karena kalau kita mau andalkan gaji, waduh, kapan kita kaya? Nah, saudara, akhirnya orang yang gak kuat imannya mulai kompromi.
Padahal itu satu kejahatan. Di mata Tuhan mungkin bosmu nggak tahu. Bosmu mungkin nggak mengerti apa yang saudara lakukan. Dia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan Allah yang Maha Kudus, Dia nggak mau orang-orang yang percaya tercemar karena perbuatan-perbuatan tercelah, kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu Allah yang Maha Kudus. Makanya kita harus kudus, saudara. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Oh, nggak apa-apa kok punya istri lebih dari satu. Yang penting jangan ketahuan. Saudara, ini yang sering terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang saya dengar di luar sana. Hamba Tuhan, tapi punya selingkuhan. Sudah melayani di gereja, tapi masih punya simpenan. Banyak, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak seperti itu. Amin. Karena menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti bahagia. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sudah perhatikan masih di ayat 1. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Dia mengikuti dengan taat. Apa kata firman Tuhan, dia kerjakan, dia lakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita anak-anaknya ketika saudara dan saya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita taat, Tuhan senang. Amin. Sudah perhatikan Abraham, Tuhan suruh dia keluar dari rumah bapamu, pergi ke daerah atau tanah yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Abraham taat. Ketika Tuhan meminta anaknya satu-satunya yang lahir dari kandungan istri sahnya, yaitu Sarah, beranjak dewasa, Tuhan minta supaya Abraham memberikan korban bakaran. Korbannya anaknya sendiri, anak satu-satunya yang dia kasih, yang Tuhan janjikan kepada dia. Dan perhatikan, Abraham taat. Sehingga ketaatan Abraham itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa karena apa? Ketaatannya pada firman. Haleluya. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan, diberkati Tuhan. Perhatikan ayat 2. Apabila engkau mau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah, diberkatilah engkau, dan baiklah keadaanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan, memang awalnya mereka menderita. Mungkin mereka mengalami satu tekanan, cibiran orang, sehingga orang berkata, ngapain kamu rajin melayani? Lihat keadaan kamu masih susah sampai sekarang ini. Ngapain kamu rajin perpuluhan padahal sebenarnya kamu butuh? Ngapain kamu habis-habiskan waktu untuk berdoa, melayan, pergi di gereja yang dimana gereja tidak memberikan kamu upah? Saudara, memang awalnya orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka yang taat pada firman Tuhan, mereka akan mengalami hal-hal seperti itu. Tapi pada akhirnya, orang-orang akan melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, mereka diberkati. Saudara, saya banyak melihat waktu saya masih kecil, saya melihat orang-orang, begitu hidup, dia bergumul, saudara. Mereka hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan.
tapi mereka rajin pergi ke gereja. Dan saya melihat Tuhan itu adil, saudara. Mereka yang setia, hidup takut akan Tuhan, pasti kehidupan di masa depan mereka diberkati. Dan saya banyak melihat orang-orang yang dulu menderita, tapi mereka tetap setia ikut Tuhan, mencari Tuhan, pergi beribadah dengan setia, walaupun mungkin dulu jalan kaki dan sebagainya. Dan saya melihat banyak dari antara mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan berkecukupan, tetapi berkelimpahan. Amin. Coba sudah perhatikan, orang-orang yang dulu yang hidup susah, tapi mereka tetap setia. Mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Saudara lihat, buka mata saudara dan perhatikan hidup mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, pasti diberkati Tuhan. Tuhan buat kita beruntung dan berhasil dalam segala hal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan mau memberkati skup yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu rumah tangga. Saudara, rumah tanggamu diberkati kalau suami, istri, anak hidup takut akan Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 3, ini bicara tentang kepala keluarga. Makanya di situ dikatakan istrimu. Artinya firman Tuhan ini bicara yang pertama kali kepada kepala keluarga, kepada suami. Baru di ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan mencurahkan berkat dari kepala, baru turun ke bawah. Berkat Tuhan yang pertama ada pada suami, baru istri, lanjut kepada anak-anaknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Suami harus beres dulu. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara kepala keluarga, saudara harus beres dulu hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Saudara harus taat pada firman Tuhan. Di saat saudara taat pada firman Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi berkata banyak melihat orang yang dulunya susah, tapi dia setia cari Tuhan, hidupnya dipulihkan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Belajar setia saja, maka berkat Tuhan akan saudara dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami-suami, kepala rumah tangga, harus hidup takut akan Tuhan, supaya berkat Tuhan itu gak macet saudara. Dia dari atas turun kepada istri dan anak-anaknya. Haleluya. Jadi suami harus hidup takut akan Tuhan. Apa kata firman Tuhan kepada suami? Hai suami, kasihilah istrimu. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, suami yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi istrinya, bukan mengasihi istri orang saudara. Baik sama istri orang, tapi istri sendiri cuek-cuekan saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, pasti orang-orang yang di sekitarnya merasakan kasih dari orang itu. Amin. Saudara, jangan sampai kita bilang hamba Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, tapi kelakuan kita kayak roh halus. Justru orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang-orang di sekitarnya pasti akan merasakan kasih yang sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya menjadi orang munafik kalau kita
kelihatannya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tetapi orang di sekitar kita tidak merasakan kasih dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pertama diberkati dalam rumah tangga adalah suami. Yang kedua yang diberkati dalam rumah tangga, istri. Di ayat 3 dikatakan di sana, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suami diberkati, pasti istri diberkati. Amin. Apa kata firman Tuhan kepada istri? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ibu-ibu dengar ini baik-baik. Tunduk itu artinya menghormati, menghargai suamimu. Saya percaya kalau suami takut istri, kehidupan suami itu pasti tidak bahagia. Karena dia ada di bawah tekanan, ada di bawah teror dari istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Khususnya ibu-ibu, istri, dengar baik. Tunduk kepada suamimu, sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Sebab suami itu kan kepala, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 5, nanti sudah baca ayat 22 sampai ayat 33. Itu antara hubungan suami istri itu sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi istri sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan, dia juga harus tunduk kepada suami sebagai kepala. Jangan suaminya kapten, istrinya pangkat satu lebih tinggi daripada suaminya, jadi mayor. Jangan, saudara. Harus tunduk, harus menghormati. Saya percaya kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, rumah tangga itu pasti bahagia. Kalau rumah tangga itu bahagia, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kedua diberkati Tuhan dalam rumah tangga adalah istri. Yang ketiga, saudara, adalah anak cucu. Perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Kiranya Tuhan memberkati dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suami istri diberkati, suami istri menjalankan fungsinya, apa yang firman Tuhan ajarkan dia lakukan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, dampaknya luar biasa. Anak cucu saudara akan menikmati berkat Tuhan. Karena saudara sebagai orang tua, sebagai suami istri di hadapan Tuhan, melaksanakan fungsinya sesuai dengan apa kata firman, saudara melakukannya, pasti saudara diberkati. Amin. Haleluya. Berkat ini bicara bukan hanya finansial, tetapi kebahagiaan. Banyak orang diberkati secara finansial, tetapi hidup mereka nggak bahagia. Orang yang hidup takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, kata firman Tuhan ini akan diberkati, hidupnya berbahagia. Amin. Bukan hanya berbahagia 1-2 tahun. Firman Tuhan ini katakan seumur hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita mengimani, mengaminkan, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, kalau kita baik kepada anak-anak kita, nanti ketika kita tua, mereka akan melakukan hal yang sama. Dan setelah kita mungkin mendahului anak-anak kita, mereka akan melakukan seperti apa yang sudah kita teladankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jadilah teladan bagi anak-anak cucumu, supaya saudara jadi berkat. Di saat saudara dipanggil Tuhan,
anak cucu saudara itu masih mengenang saudara, kebaikan, teladan yang saudara sudah wariskan kepada mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti mau diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Kalau saudara mau diberkati rumah tangga saudara, hiduplah takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Maka apa yang saudara kerjakan, lakukan, Tuhan akan buat saudara beruntung berhasil. Tuhan akan memberkati saudara sebagai suami, sebagai istri, anak-anak saudara, sampai cucu saudara akan menikmati berkat Tuhan. Karena apa yang saudara sudah teladankan, kerjakan, lakukan semasa hidup, itu akan saudara wariskan kepada anak cucu saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir kepada rumah tangga orang-orang percaya. Semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, sehingga mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saat ini saudara mengalami satu pergumulan, sakit, pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam pelayanan, dalam pribadi saudara, saudara membutuhkan teman untuk saling mendoakan, saudara bisa menghubungi tim doa dari Infinity Ministry di 081 913 015 888. Hubungi tim doa Infinity Ministry karena ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.